Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan di channel MS Creator. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas ataupun mereview salah satu koin, dimana untuk koin ini juga yang saya lihat sangat berpotensi ya teman-teman di sini. Oke, sebelum saya membahas untuk koin ini, di sini bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya pada saat saya mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk like jika kalian suka dengan video ini. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa saya bukan seorang penasehat keuangan, di mana setiap analisa ataupun informasi yang saya lakukan itu sesuai dengan riset mandiri ya teman-teman. Jadi sebelum kalian menambahkan koin yang saya bahas ke portofolio kalian, alangkah lebih baiknya kalian lakukan tambahan analisa mandiri kalian masing-masing. Nah, di sini kita lihat di coin market cap ya teman-teman, dimana sebelumnya hampir semua altcoin di sini mengalami koreksi yang sangat drastis ya teman-teman, diakibatkan oleh koreksi ataupun crash yang terjadi pada Bitcoin, dimana Bitcoin yang harganya sebelumnya yaitu 61 US dollar turun ke harga 56,7 US dollar, bahkan sempat ke harga 55 ya teman-teman. Dan di sini sudah sedikit recovery untuk Bitcoin ini. Dan di sini juga Binance Coin mengalami koreksi dampak dari Bitcoin, begitu juga dengan XRP. Dan di sini kita lihat untuk Dogecoin yang berhasil mencapai peringkat ke-6 ya teman-teman. Di sini untuk Bitcoin market cap menggeser untuk posisi Cardano, Polkadot, Litecoin dan Uniswap di peringkat ataupun di posisi ke-10. Di sini ada perubahan seperti Link dan Bitcoin Cash yang naik ya teman-teman di sini di coin market cap. Nah, di sini untuk koin yang akan saya bahas di video kali ini adalah VeChain ataupun CoinFed. Dimana di sini kita lihat untuk kenaikan VeChain dalam waktu 24 jam mencapai 24% ya teman-teman, dan dalam waktu 7 hari mencapai 84%. Nah, di sini kita lihat di coin market cap dimana VeChain berada di posisi ke-13, dan di sini untuk maksimal supply-nya itu mencapai 86,7 miliar CoinFed. Dan peredarannya telah mencapai 74% dari maksimal supply yang disediakan. Dan di sini kita lihat untuk pergerakan harga dari VeChain, di mana di sini area ini sideways ya teman-teman pada tahun 2020, dan setelah itu di tahun 2021 ini kelihatan di sini untuk peningkatan harga VeChain yang cukup meningkat ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita akan bahas tentang proyek VeChain ini. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dari VeChain ini, di mana VeChain ini adalah sebuah blockchain publik yang diciptakan untuk menyelesaikan ataupun memecahkan masalah ekonomi di dunia nyata. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang VeChain ini, di mana VeChain adalah jaringan yang menggunakan teknologi canggih yang bertujuan memberikan solusi dan inovasi untuk manajemen data dan Internet of Things. Masalah seperti pemalsuan data, penipuan, manipulasi data, jaminan palsu itu diatasi langsung oleh VeChain ini ya teman-teman. Dan di sini untuk koin dari Fed ini ataupun VeChain ini adalah koin utama dari blockchain ini, sedangkan ada sebuah token yang bernama Vitor ataupun VeChaintor untuk digunakan menutupi biaya transaksi dari blockchain VeChain ini. Jadi di sini ada dua aset kripto ya teman-teman. Yang pertama itu adalah VeChain Coin, yaitu koin utama dari blockchain ini, dan yang kedua adalah token Vitor, dimana untuk Vitor itu digunakan sebagai biaya gas dari blockchain VeChain ini. Jadi di sini secara singkat Vitor digunakan untuk membayar jasa layanan dari blockchain VeChain ini ya teman-teman di sini. Nah, di sini untuk masa depan VeChain, masa depan proyek ini sangat cerah ya teman-teman, dimana dengan perkembangan terbaru dari Vitor dengan tujuan untuk mendukung dApps di jaringan mereka, dan banyak fitur-fitur baru yang akan diciptakan di dalam VeChain ini sebagai jaringan transaksi lintas rantai ya teman-teman di sini, untuk memperluas ekosistem mereka dan memberikan fleksibilitas lebih kepada penggunanya. Nah, di sini kita lihat untuk partnership dari VeChain ini. Di sini ada beberapa perusahaan besar seperti DNV dan PricewaterhouseCoopers dan National Research Consultation Center
dan bahkan di sini China National Level Partnership. Bahkan di sini perusahaan besar seperti BMW ya teman-teman di sini menggunakan jasa VChain ini. Nah di sini seperti produsen ini ya teman-teman, mereka itu menggunakan VChain sebagai layanan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas produk yang mereka hasilkan, dimana di sini VChain ini sebagai jaminan ya teman-teman bahwa produk yang mereka ciptakan ataupun konsumen beli itu adalah produk yang asli. Jadi banyak perusahaan besar yang bergabung di VChain ini untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas barang yang mereka ciptakan. Nah itu adalah fungsi dari VChain, yaitu untuk menjamin keaslian dari suatu produk kepada konsumen dari produser langsung ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah berita ya, teman-teman, di sini di mana VChain mencapai ATH terbaru di harga 0,27 US dollar. Akankah Fed segera mencapai 1 US dollar? Nah, di sini kita lihat untuk VChain baru saja mencapai harga tertingginya ataupun ATH-nya di harga 0,27 US dollar. Kelonjakan harga ini diakibatkan setelah testnet Fed ya, teman-teman, di sini POI 2.0, dan dengan adanya pengupgradean ini VChain menjalankan 2.500 transaksi per bloknya dan mungkin akan segera mencapai harga 1 US dollar. Nah, di sini kita berpindah ke Binance, di mana di sini adalah pergerakan harga dari VChain ini, di mana VChain ini sempat mencapai ATH tertingginya itu di harga 0,27 US dollar. Sebelum dibanting kembali, di sini mengalami koreksi ya, teman-teman, tetapi setelah mencapai ATH-nya, perpindahan candle selanjutnya di sini terjadi kenaikan kembali. Tetapi setelah naik, di sini terjadi koreksi pada Bitcoin yang mengakibatkan harga dari VChain ini kembali koreksi juga ya, teman-teman. Tetapi koreksi yang diperlihatkan VChain di sini tidak terlalu berdampak parah pada harga ya, teman-teman di sini. Dan pada saat mencapai ATH juga terjadi overbought ya, teman-teman. Di sini di data stokastik memperlihatkan sudah terlalu overbought, jadi terjadi penjualan. Dan di sini pada saat terjadinya koreksi di candle merah ini diakibatkan pada Bitcoin yang menurun ya, teman-teman. Di sini pada tanggal 17 kemarin Bitcoin mengalami dampak penurunan yang cukup besar. Dan tetapi di sini pada saat terjadi panic sell ya, teman-teman, di area sini, setelah itu terjadi pembelian bahkan melebihi penurunan harga dari panic sell yang terjadi di sini ya, teman-teman, untuk kenaikannya. Nah, di sini setelah berhasil naik ya, teman-teman, di candle yang cukup besar ini, di sini berhasil keluar dari area descending triangle ini dan breakout dan kembali naik. Nah, di mana di sini mungkin akan segera kembali menyentuh ATH-nya dengan recovery Bitcoin yang terjadi ya, teman-teman, di sini. Dan mungkin setelah menyentuh ATH terbaru 0,27 US dollar ini, target VChain selanjutnya yang terdekat yaitu di harga 0,35 US dollar. Dan selanjutnya itu di harga 0,47 US dollar sebelum kita mencapai harga 1 US dollar untuk per satu Fed-nya, teman-teman, di sini. Dan saya sendiri di sini menjadikan VChain ini sebagai portofolio utama saya, teman-teman, di sini. Banyak 75% dari aset saya masukkan ke VChain ini sebagai aset masa depan karena potensi yang cukup besar pada jaringan blockchain yang ada pada VChain ini dan perkembangannya yang cukup menjanjikan ya, teman-teman, di sini. Dan untuk kalian yang mengikuti channel Telegram saya juga pastinya sudah tahu untuk sinyal buy pada saat saya berikan di VChain ini di harga 0,14 US dollar ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang menjoin channel Telegram saya pastinya sudah profit hampir 100% dari VChain ini. Oke, saya rasa cukup untuk informasi video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekian dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.